Selamat siang. Selamat siang, Selamat Ibu. siang, Bu. Ibu. Siang, Bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa. Mungkin ada yang bersedia untuk pimpin doa? Ibu Sarah, boleh? Silakan. Oh, boleh. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saras. Ya, Ibu. Apakah ada yang belum masuk hari ini? Sudah semua, Bu. Sudah semua ya? Sudah, Ibu. Semuanya ada, Bu. Semua kayaknya. Oke, baik. Iya. Nah, mungkin apakah ada yang masih ingat terakhir kita belajar apa ya? Di materi kemarin kita belajar dimensi 3. Mungkin ada yang masih ingat di dimensi 3 kita belajar apa saja ya? Titik ke titik. Titik ke titik, Bu. Menghitung jarak titik ke titik, Bu. Ya, Kedudukan titik, Bu, terhadap garis. betul. Titik ke titik ke garis, dan satu lagi titik ke Bidang. bidang. Ke bidang. Nah, materinya sudah selesai, kita sudah selesai ulangan. Hari ini kita mau masuk ke bab yang baru. Jadi, walaupun sudah selesai, tetap dipelajari karena nanti kalian akan tetap perlu belajar dimensi 3 untuk PAS ya, penilaian akhir semester. Baik, hari ini kita akan mulai materi yang baru, yaitu ada yang tahu, mungkin ada yang sudah baca buku, materi apa ya? Statistika. Statistika, Ibu. Statistika, Ada yang Bu. tahu nggak kira-kira statistika itu apa ya? Biasanya dipakai menghitung data, Ibu. Betul, Mariati. Banyak-banyak data. Oke, menghitung data. Kira-kira datanya diapain ya? Dikumpulkan, Bu. Diolah, Bu. Diolah, betul. Diolah Dikumpulkan. supaya apa ya? Supaya mudah dibaca. Supaya disajikan, Bu. Betul, kalau disajikan, apa yang bisa didapat orang dengan data itu? Dengan hasil sajian kita? Informasi. Informasi, betul sekali. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mengolah data, Memberikan informasi. ya betul, untuk disajikan sehingga bisa memberikan informasi yang berguna. Akurat. Ada yang tahu kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari statistik itu dipakai untuk apa ya? Data penduduk, Ibu. Menghitung jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Ada lagi? Jumlah Angka Angka kelahiran. kelahiran boleh. Apalagi? pekerjaan orang tua. Iya betul. Pemilu mungkin ya? Ya, Bu. Iya, Bu, Nah, pemilu juga pemilu. kita membutuhkan statistik. Baik. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari statistik ya. Sebenarnya di SMP kalian juga sudah kan belajar statistik. Masih ingat nggak di SMP belajar apa ya statistiknya ya? Sudah, Bu. Belajar apa di SMP? Mean, modus. Ada modus, Bu. Median, Ada diagram modus. batang. Betul. Jadi di SMP itu kita belajarnya data tunggal. Nanti kita akan lihat apa bedanya data tunggal dan data berkelompok. Di SMA kita sama, kita masih belajar min, median, modus, tapi datanya nanti sudah tidak tunggal lagi, tapi sudah kita kelompok-kelompokkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mari setelah kita lihat hari ini kita akan belajar statistik. Apa sih tujuan kita belajar statistik? Hari ini kita akan belajar statistik dengan tujuan yang pertama, diharapkan nanti para siswa semua akan memahami istilah-istilah yang akan dipakai dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu tujuan yang kedua adalah memahami bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, bagaimana kita menganalisis tabel distribusi frekuensi. Dan yang keempat adalah bagaimana nanti kita menyelesaikan masalah untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari sekumpulan data mentah. Oke, baik. Saya akan awali dengan menunjukkan suatu masalah. Oke, saya akan bagikan LKPD. Saya akan bagikan di chat room ya. Ya, Bu. Bu. Sebentar. Apakah sudah muncul di chat room-nya? Sudah, Ya, Bu. Bu, sudah, Bu. Ya. Nah, silakan dibuka. Itu bentuknya Word ya, silakan dibuka. Nah,
Silakan mulai dibaca LKPD-nya. Di situ saya menyajikan suatu masalah, silakan mulai dipikirkan. Nah, sambil kalian memikirkan, sambil saya bagi kalian menjadi kelompok ya. Nanti kelompoknya saya yang menentukan. Kelompok 1 itu nanti ada Marden, ada Erlin, dan Mariati. Nanti di kelompok 2 ada Agung, Bu Servita, Mary, dan Tiarma. Dan di kelompok 3 nanti ada Yohanis, Vian, Saras, dan Dwi. Sambil kalian membaca LKPD, saya akan membagi kalian ke dalam kelompok. Saras. Join. Ya, diklik join-nya saja, join ya. Diklik join. Bu Servita diklik join. Bu Dwi juga sama. Pak Marden klik join, Pak. Bisa klik join kah, Pak? Halo, Pak Marden. Halo, kelompok 1. Iya, Ibu. Halo Ibu. Halo. Nah, bagaimana? Apakah sudah dibaca masalahnya? Iya, Ibu. Sudah Bu. Sudah. Apa perlu saya share screen? Tidak perlu, Ibu. Bu Erlin, saya tidak bisa dengar suaranya. Saya ada baca, Bu, ada baca. Oh, sudah baca. Oke. Lagi Bu, membaca. tadi saya izin ke toilet. Oh ya. Ya. Mariati sudah dibacakah itunya? Belum, Ibu. Sebentar ya, Bu. Ya, saya tadi ke Ya. toilet jadi. Oke. Ya, tidak apa. Silakan dibaca dulu. Apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Bagaimana? Apakah ada kesulitan kelompok 1? Tidak, Ibu. Tidak. Baik. Nanti saya Tidak, kembali Bu. lagi ya. Saya akan ke kelompok lain dulu. Nanti saya akan kembali lagi ke sini ya. Baik, Ibu. Nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan. Silakan dibaca dulu Ya, baik, Ibu. dan dicoba dijawab ya, Ya, Bu. didiskusikan. Halo kelompok 2. Bagaimana? Apakah sudah dibaca LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, ada kesulitankah? Iya, lihat angka-angka ini banyak bingung, Ya. banyak angka-angka nih. Oh iya, di halaman 2 ya. Ya, Yang di halaman 2 banyak angka-angka. Tapi angka-angka itu diapain?
Diurutkan dulu ya, Bu. Urutkan. Ya, bisa diurutkan dulu supaya gampang. Iya, urutkan. Kira-kira angka-angka itu bisa masuk ke tabel gimana caranya ya? Ibu diurutkan dari yang terkecil kah? Ibu Ya. atau dari yang terbesar? Bisa, dari terbesar boleh, dari terkecil boleh, tidak masalah. Tapi biasanya umumnya orang mengurutkan dari yang terkecil ya, supaya gampang. Ya, Iya, Bu. Ada kesulitan nggak? Mungkin ada istilah yang kalian tidak paham? hmm, tidak ada, Bu. Coret, tidak ada. Lancar? Kalau saya tinggal, apakah lancar? Bisa berdiskusi sendiri? Bisa, Bu. Ya, Bu, nanti diskusi, Bu. Oke, baik. Saya tinggal ya, saya mau ke kelompok lain dulu. Ya, Bu. Itu Oh tengahnya. iya, benar. Itu Ya, tengahnya. 43 dengan 41. Ah, Ya, iya. itu. Berarti data ke-40. Urutkan dulu berarti kita nih. Iya, Diurutkan. harus diurutkan. Sudah ada belum ya? Belum ya? Wah, Nah, coba itu kita dia. urutkan ya. Kita coba urutkan. Yang paling kecil berapa ya? Yang 17. paling kecil kayaknya 18 kayaknya. 16, Pak. 16. Ada Ada 16. 16 nih. Iya, Saya iya. nggak lihat. Oh, ada di bawah 26 itu ya? Ya, Ya, Iya. 16. Terus 17. ada lagi 16. Ada satu atau ada berapa ini? 16-nya 17. ada. Kayaknya satu aja, 16. Ya, 16-nya 1. Aja. 16-nya ada 2. Sebelahnya Ada 2. 2. Diwarnai aja, Pak, biar kelihatan itunya, Pak. Yang atas berupa itu gambar, nggak Oh, bisa iya. ya. Oh iya. Kalau kelompok 3, bagaimana lancar? Lancar, Bu. Masih Lancar, proses Ibu, nih, ini Bu. Lagi diurutkan. ngurutkan ini, Bu. Oh, Bingung, iya. banyak sekali, Bu, angkanya. Banyak Ini sekali. Ini dibuat tabel kelompok kah, Bu? Ya, jadi tujuannya nanti kita akan mengelompokkan data ini ke dalam tabel, gitu ya. Nah, Oh tapi iya, kalau Bu. kalian urutkan lagi seperti ini akan lama sepertinya ya. Iya, Iya. Bu. Atau mungkin Iya, Bu, ada karena cara, banyak ada yang sekali punya ide angkanya. nggak cara cepatnya diapain ya untuk jadi untuk Kayaknya dibuat ini. interval ya, Bu. Kenapa? Buat Dibuat interval. aja. Dibuat interval boleh, Iya, dibuat iya. interval. Atau misalnya kayak tadi 16, daripada kita ngetik lagi 16, 17, 17, mungkin 16 ada berapa? Oh, ada 1. Buat kolom berikutnya 16 ada 1. Terus 17 ada berapa? Mungkin itu lebih cepat juga ya daripada disalin Oh. ulang. Mungkin seperti Nanti itu. kita Oh, berarti buatkan langsung tabel dibikin biasa. tabel, Kak, Bu Guru. Ya Dalam boleh, bentuk tapi ini tabel ya. kalian tidak disuruh bikin tabel. Lihat pertanyaannya apa ya? Diurutkan Kira-kira. dari. Tapi kita susunnya bagaimana, Bu? Nah, susunnya bagaimana ya? Susunnya yang 16, ya, jadi Nanti kita pertanyaannya adalah, jika kalian jadi asistennya, apa yang akan kalian lakukan supaya data tersebut menjadi informasi yang berguna? Tadi kalian sudah mengurutkan, itu betul, baik sekali. Bisa diurutkan dulu datanya. Iya. Apakah dengan mengurutkan data bisa cukup memberikan informasi? bisa, Bu. Nanti kan kalau kita urutkan, nanti apa ya? Oh, tapi belum tahu banyaknya. 16 itu Nah. berapa? Langsung. Betul, Harus jadi kalau mengurut, dikelompokkan dulu nanti. iya betul. Jadi kalau hanya diurutkan saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau diurutkan saja mungkin baru kelihatan data terkecil, baru data kelihatan. terbesar gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat tuh paling banyaknya di mana datanya. Iya. Ya, nanti datanya paling banyak di mana, jadi bisa disimpulkan seperti di SMP dulu. Oh, bisa dicari rata-rata, bisa cari median, bisa cari modus gitu, dan itu bisa lebih memberikan informasi. Begitu ya cara menjawabnya. iya, Bu. Jadi tidak perlu hasil urutannya, tidak perlu, tidak diminta. Jadi yang diminta adalah apa yang akan kalian lakukan supaya data tersebut menjadi informasi yang berguna. Jadi kalian cari jawabannya itu berupa kata-kata aja, tidak usah tabelnya. Seperti itu ya, Bu. Iya, iya. Hanis, Dwi, dan Fian.
Iya, Oh iya, Bu. Apakah bisa saya tinggal? Apa ada kesulitan lagi? cukup Bu. Bisa, Bu. Bu. Bisa cukup. Baik, saya akan ke kelompok 1 sebentar ya. Ya, makasih Bu. Ya, Kasih Bu sama-sama. Guru. Ya. Oh, ternyata Halo kelompok 1, bagaimana kemajuannya? Hai Ibu, Sampai mana? Baik Ibu. sudah disampai di Data berkelompok. Oh, sudah data berkelompok. Baik, Iya, berarti sudah Ibu. di halaman 3 ya KPD-nya ya. Iya Ibu. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya di mana ya Bu ya? Tadi ya. Yang Nah, di sini Bu, bagaimana nanti mencari median dan modusnya? Nah, bagaimana mencari min median modus itu ada di halaman berapa ya Mariati ya? LKPD yang mana ya? Rasanya saya tidak minta mencari min median modus. Oh, saya salah baca Bu. Saya salah buka LPK apa? Saya salah buka Ibu. Mohon maaf. Oh ya. Ya, Jadi yang Bu. pertama itu ada masalah. Apa perlu saya share screen di Iya. sini ya? Saya share screen ya. Iya Ibu, soalnya Saya saya share punya screen. hilang. Baik. Saya share screen. Sebentar, ini. Sebentar, apakah sudah lihat? Sudah Ibu. Sudah ya? sudah Bu. Jadi yang pertama ini sudah dibaca belum masalahnya? Sudah. Ya, jadi si Dokter Yuno mau ngapain? Sudah Ibu. Apa yang dia ingin cari tahu? Dia mau cari data. Mau cari Ingin data. cari Kira-kira untuk usia. mencari data caranya bagaimana? Mungkin dia membuat survei juga Bu, Betul, bisa. bisa membuat survei, bisa apa lagi? Bisa Hmm, main data sama dengan telepon. Telepon bisa, tapi ini mereka lagi ketemuan nih, ceritanya mereka lagi ketemuan nih 80 orang. Oh, Oh iya. berarti Tanya mungkin satu-satu. menyuruh Betul, tanya maju satu-satu. Betul, boleh Iya. seperti itu. Baik. Nah, di sini ternyata si Dokter Yuno itu dia bikin Google Form. Teman-temannya suruh buka HP, disuruh isi. Dapatlah dia data seperti ini. Nah, ternyata setelah dapat data seperti ini, dia bingung. Ini data sudah dapat, tapi harus diapain ya? Iya, Nah, acak-acak ya Bu ya. nah ya, jadi kalau Iya. kalian jadi asistennya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalau saya urutkan Bu dari terkecil ke Nah, terbesar. betul, baik, bisa diurutkan. Iya, Setelah begitu. diurutkan, apakah cukup diurutkan untuk memberikan informasi? Masih susah dibaca Bu kalau diurutkan. Susah ya, paling yang ketahuan data Paling kecil, data terbesar yang gitu ya. terkecil ya. Jadi diapain lagi ya kira-kira? Dimasukkan di tabel mungkin Ibu. Nah, bisa. Salah satunya dimasukkan ke tabel, ya. Bisa dimasukkan ke tabel. Jadi kita Bisa hitung. bisa dibikin rentangannya Bu ya. Ya, betul. Jadi- Rentangan itu apa sih Bu? Nah, tadi Mariati bilang perentangan. Apa sih perentangan? Perentangan itu jangkauan ya. Kurang lebih sama dengan jangkauan. Jadi data itu merentang dari nilai berapa sampai nilai berapa. Yang minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Seperti itu ya. Oh gitu. Nah, tapi lagi SMP kan ya. kalian sudah belajar mencari min dan modus ya? Lupa Ibu. Jangan lupa. Jadi min itu Iya. adalah rata-rata. Jadi kalau data itu kita rata-ratakan, apakah rata-rata itu bisa memberi informasi? Bisa. Nah, Bisa. kalau misalnya nih rata-ratanya 25, apa artinya? Jumlah 25. Nggak tahu Ibu. Nah, artinya kalau misalnya rata-ratanya 25, itu berarti artinya kira-kira kebanyakan data itu kebanyakan data berpusat di sekitar 25 itu. Jadi min, median, modus itu ukuran pemusatan data. Ya, jadi kalau kalian hitung nih minnya misalnya dapat 25, jadi ternyata rata-rata mereka tuh memulai usahanya pada usia 25 tahun, kebanyakan sekitar segitu. Walaupun ada yang 16, ada yang 18, ada yang 40, tapi kebanyakan ngumpulnya di Kebanyakan di usia itu ya Bu ya. Nah, jadi yang seperti ini, Kebanyakan.
informasi. Apakah paham? Paham, Ibu. Paham. Baik. Hmm. Nah, ternyata asistennya membuat tabel seperti ini. Oh, Kira-kira kalian iya. ngerti nggak ya? Batas kelas itu apa sih, Bu? Nah, batas coba diperhatikan. Kira-kira batas kelas itu apa ya? Tadinya Ih, kelasnya 16-20. Batasnya kok bisa iya. jadi 15,5 sampai 20,5. Tapi kalau diperhatikan kok sama ya pergerakan angkanya dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, Bu ya? Ya, tapi beda sedikit ya. Mm-mm. Nah, batas kelas itu apa ya? Kayaknya yang 16 ini kalau saya lihat Ibu tuh 16 ini dikurangi 0,5 dapat 15,5. Iya, betul. Ya, Gitu kan, Bu? jadi kalau misalnya ada orang ditanya, kamu usianya berapa? Biasanya usia itu kan tidak tepat ya. Misalnya saya 16 tahun tapi sudah lewat 3 bulan. Nah, 16 tahun sudah lewat 3 bulan kan dihitungnya 16. Tapi saya 1 bulan Iya. lagi saya mau 16 tahun. Berarti dia belum 16. Tapi dia Iya. masih di 16 kan? Iya. Nah, jadi itu diperlukan batas kelas ini. Oh, Gitu. Jadi semua data yang misalnya saya 15 tahun 10 bulan. Nah, dia masuknya kemana? Oh, yang 16 sampai 20 sini. Karena dia masuk di batas kelas Iya. ini. oh, Jadi kalau dia sudah 20 kurang dari 20,5 tahun masuknya di kelas yang atas ini yang 16 sampai 20. Tapi begitu dia nilainya sudah di atas 20,5, nah dia masuk ke kelas yang kedua seperti ini. Apakah berarti paham? kalau misalnya Ibu 15,4 itu nggak masuk ya? 15,4 itu tidak masuk. Iya, tidak masuk di Tidak sini masuk ya. di data sini. Dia tidak Oh, ada di data sini. Begitu. oh ya Ibu. Makasih Ibu. Paham? Oke, Paham Ibu. dijawab ya. Bisa, Kenapa Bu. harus ada batas kelas? Iya, Bu. Terus bagaimana cara mudah untuk menghitung Hmm. frekuensi? Nah, ini dapat 19 itu dari mana ya? Nah, dipikirkan ya. Lalu informasi apa yang akan Iya, Ibu. disampaikan Iya, Bu. sang asisten kepada Dr. Yuno? Dari tabel ini apa yang bisa disampaikan? Dipikirkan nanti. Lalu kira-kira pelatihan yang akan diadakan itu untuk usia berapa? Kenapa? Nah, silakan dipikirkan lagi ya. Iya Ibu. Apakah ada yang Baik, mau Bu. ditanyakan dulu sebelum saya pindah ke kelompok lain? Cukup Ibu, nanti lagi Cukup ya? kalau ketemu Oke, masalah baik. kalau tanya Ibu Saya lagi. tinggal ya. Iya Ibu, makasih Ibu. Iya, Bu. Halo kelompok 2, bagaimana? Sudah sampai mana? Ini baru murut, Bu. Baru mengurutkan, Bu. 6. 6 Apakah diminta mengurutkan? Coba dibaca baik-baik. Oh, Coba saya share screen ya. iya, Bu. Nah, saya share screen ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Iya, Bu. Kalian sudah sampai mana? Ya, Bu. Sudah sampai Kami mana? yang halaman 2, Bu, Halaman mengurutkan. 2. Oh, kalian mengurutkan. Oh, iya. Nah, di sini kan tidak diminta mengurutkan ya. Jadi dia cuma tanya kira-kira. Nah, si Dokter Yuno ini kan dia ngumpulin data. Dia udah dapat data nih, berantakan seperti ini. Dia bingung. Dia cari asistennya yang pintar statistik. Nah, kira-kira kalau kalian jadi asistennya, apa yang kalian lakukan supaya data ini bisa jadi informasi yang berguna? Nah, tadi kalian mengurutkan ya? Oh, Nah, jadi iya. sebenarnya saya tidak minta kalian mengurutkan, saya cuma tanya caranya aja. Apa yang akan kalian lakukan? Wah, Oh, berarti caranya jawab satu diurutkan. ya. Caranya Jawab mengurutkan. satu. Oh, caranya Kalian akan diurutkan, Bu. mengurutkan, betul, baik. Tapi kenapa? Tidak, Bu. Dikelompokkan-kelompokkan. Ya, betul. Bisa juga dengan mengelompokkan data. Betul, baik sekali. Tapi kalau cuma sekedar mengurutkan, mengelompokkan, apakah sudah jadi informasi tuh? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Kira-kira di SMP dulu supaya jadi informasi, di apa ini data ini ya? Dicari rata-ratanya, Bu. Betul. Jadi salah satu cara, mungkin si asistennya bisa jadi asistennya itu cari rata-ratanya, ya enggak? Supaya dia bisa kasih tahu si Dokter Yuno. Oh, Dokter Yuno, ini nih rata-ratanya nih sekian, misalnya rata-ratanya 25. Oh, jadi ternyata
Walaupun ada yang 18 tahun, walaupun ada yang 40 tahun, tapi ternyata datanya kebanyakan memusat di sekitar 25 tahun. Jadi bisa diinformasikan ke Dokter Yuno bahwa kebanyakan orang itu memulai usahanya pada usia 25 tahun. Jadi seperti itu. Ya, jadi Itu tadi makanya kita urutkan supaya tahu jelas. ya, tapi kan tidak coba dibaca perintahnya baik-baik. Jika kalian bertanya, apa yang akan kalian lakukan? Satu, mengurutkan, tapi tidak usah kalian urutkan lama nanti. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Sama. Yang kedua, mencari rata-rata. Boleh seperti itu jawabannya. Ya. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, nanti silakan lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ternyata si asistennya itu bikin tabel seperti ini nih. Coba diperhatikan tabelnya. Ya, Bu. Dia bikin kelas-kelas, ada kelas 16 sampai 20, ada 21 sampai 25. Kira-kira kalian mengerti nggak? Kok bisa ya dari data ini bisa jadi seperti ini? Tidak mengerti, Bu. Tidak mengerti. Coba dilihat baik-baik. Katanya kelas 16 sampai 20, frekuensi ada 19. Apa kira-kira ya maksudnya? Tadi, Bu. 16 sampai 20. Berarti data ada 19. Tadi kita urutkan tuh ada 16, ada berapa tadi tuh? Mungkin dihitung 16 supaya dapat data ini bukan frekuensinya. Kalau kita nggak urutkan dulu. Ya, ya betul Tiarma, betul sekali. Jadi nanti setelah diurutkan, kita bisa hitung tuh. Yang 16 sampai 20 ternyata ada 19 orang. Jadi kita hitung. Jadi kalau diurutkan lebih mudah ya, betul. Dari 19 sampai dari 16 sampai 20 ada berapa orang itu tinggal kita hitung. Boleh. Atau misalnya dari data mentah begini kalian coret-coret juga bisa. Mana nih? Cari yang 16 sampai, tapi lebih repot ya. Coret-coret itu lebih repot, lebih gampang kalau diurutkan dulu. Oh, jadi ternyata si asisten itu bikin seperti ini tabel. Nah, jadi kalian sudah tahu tadi frekuensi itu cara cari tahunya sudah tahu ya? Dihitung ada berapa yang nambah. Terus ada batas kelas ini. Paham nggak maksudnya batas kelas di sini? Tahu tadi tidak tanya-tanya teman juga, Bu. Bingung, Bu. Oh, bingung. Kenapa ada koma-komanya, Bu? Nah, kenapa ada koma-komanya? Jadi seperti ini misalnya, ada yang usianya, kalau kalian ditanya usia, coba Agung, berapa usianya Agung? Saya 16, Bu. 16 pas, apakah hari ini 16 tahun? Ulang tahun ke-16-nya kapan? Nanti bulan September, Bu. Nah, nanti berarti belum 16 kan? Oh Nah, iya. tinggal sebulan lagi kan? Nah, jadi yang seperti Agung ini nanti masuknya kemana? Dia baru 15 tahun, tapi sekarang Agustus 15 tahun 11 bulan. Nah, masuknya kemana? Oh, dia masih masuk batas kelas yang ini, berarti dia masih masuk kelas yang pertama. Gitu. Jadi itulah kenapa ada batas kelas, karena kan umur itu tidak pas 16. Jadi kita bisa kelompokkan yang datanya 16 tahun kurang sedikit bisa masuk ke sini, 20 tahun lebih sedikit bisa masih masuk ke sini. Tapi begitu sudah 20 tahun setengah lebih, sudah 20 tahun lebih dari 6 bulan, dia sudah masuk ke kelas yang kedua. Apakah bisa dipahami? Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, nanti coba dijawab ya. Kenapa harus ada batas kelas? Terus bagaimana cara mudah untuk menghitung frekuensi? Lalu informasi apa yang akan disampaikan? Kira-kira nanti kalau sudah jadi tabel ini, kalau dibaca nih tabel ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan ke Dokter Yuno? Nah, kalian pikirkan nanti. Lalu kira-kira nanti pelatihannya untuk usia berapa pesertanya? Bisa ya diteruskan sendiri? Oke, Bu. Ya, Bu. Saya tinggal lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kasih, Bu. Saya mau pindah dulu ke kelompok berikutnya ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah sampai Ya, Bu, kita sampai dicari banyak kelas, Bu, dengan panjang kelas. Dengan ya, baik. Oke. Wah, sepertinya sudah dijawab semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Guru. 7. Ya. Tadi ada 7 kelas. Tadi batas kelasnya itu tertulis 16,5. Begitu ya, teman-teman? 16,5. Coba dipikirkan. Tadi 16,5. Harusnya kan 15,5, Bu. Oh iya, 15,5 ya.
Iya, Bu. Iya, Sa- makanya Oh kita ya. Diganti kok. kita Oh, yang Jadi ganti. contoh yang teman-teman saya sudah berikan ganti. salah ya. Iya, Mohon maaf, contoh yang teman-teman saya tadi berikan ada ganti salah. di sini Iya, 15. makanya kita ganti. Oh, berarti kalian sudah paham dong. Saya tanya kenapa harus, kenapa ya batas, untuk dapat batas kelas itu dapat dari mana ya? Dari batas kelas itu dari batas bawah dikurangi Batas 0,5. bawah Bu. dikurang Yang disebut batas bawah 0,5. itu yang mana ya? Yang depan, Bu. Kalau misalnya Jadi kelas misalnya pertama kelas yang 1 16 sampai itu 16 19, ya. berarti batas bawahnya 16. Oke. 16 kurang. Ya. Ya, baik. Betul ya. Jadi kita lihat loncatnya dari 19 ke 20 itu loncatnya 1. Nah, berarti biasanya kita setelah kita lihat, kan kelas pertama 16 sampai 19, lalu loncat langsung ke 20. Nah, jadi kalau loncatnya 1, batasnya itu biasa setengahnya dari 1. Iya. Ya. Jadi kita yang bawah kita kurangin setengah, yang atas kita lebihkan setengah. Seperti itu. Jadi kan kalau umur kan tidak pas. Misalnya kamu umur berapa? 16 tahun, Bu. 16-nya kapan? Bulan lewat, lalu. ya. Nah, ya kan? Berarti dia umurnya 16 tahun lebih sebulan dia masuk ke kelas kelompok pertama ini. Tapi misalnya ada anak yang umurnya 15 tahun, 11 bulan, bulan depan dia ulang tahun. Nah, dia masih masuk batas kelas yang ini, dia masih masuk ke kelas yang 16 sampai 19. Jadi seperti itu ya. Iya, Bu. Apakah bisa Iya, dipahami? iya, Ibu. Ya, Oke. Ya, Bu. Ini berarti Ya. sudah mau selesai ya? Bu. Iya, Bu. Sudah selesai belum Bentar ya? lagi, Bu. Dikit lagi. Oh, dikit Masih lagi. Lagi. proses. Heeh. Ya. Hmm. Oke, Iya. baik. Heeh. Oke. Berarti teman-teman ini banyak kelasnya berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas berarti ya. 7. Ya, berarti ada 7. 7. Tuh. Heeh. Panjang kelasnya ada 4. Oke, baik. Tuh, Bisa saya tinggal panjang. lagi? Ya, Bu. Iya, Ya, terima kasih, Ibu. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya pergi? Sudah Tidak, cukup Bu. kayaknya, Bu, Berapa tadi. menit Ah, lagi, Bu Guru, ah. waktunya? Ya. Oh iya. Kenapa? Kenapa tadi, Bu? Kenapa, Saras? Arah. Waktunya sampai jam berapa, Ibu Guru? Oh, waktunya. Kalau begitu ada satu kelompoknya selesai, kita udahan. Ya. Oh iya, Bu. Ya, Ya. Berapa menit, Kak, Bu? Sebentar lagi kita selesai. Nanti saya akan panggil ke ruang utama. Begitu selesai ya. Baik? Ya, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Ya. Panjang kelas itu 4 ya. Nah, dari 16 ke 19 kan? Iya, 4. 16, iya 4. Terus dari data di atas, jangkauan datanya. Kita juga ya, teman. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesaikah? Sedikit lagi, Bu, selesai. Sedikit lagi selesai. Kita kembali ke ruang utama saja ya. Kita diskusi bareng di sana ya. Oke. Baik, Oke, Bu. Bu. Oke. Ibu, saya izin ke toilet, Bu, ya. Oh iya, silakan. Makasih, Ibu. Ya, kita tunggu teman-temannya kembali ya. Iya, Bu. Oke, apakah sudah kembali semua ke ruang utama? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Oke, coba. Sekarang saya minta dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi ada Marden, Erlin, sama Mariati. Coba kita akan lihat dari LKPD yang pertama ya. Saya izin share screen sebentar ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan, boleh Marden, Erlin, atau Mariati. Silakan jawab pertanyaannya. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh Dr. Yuno untuk mendapatkan data? Silakan. Membuat survei. Oke. Bisa membuat survei, apalagi?
menanyai peserta satu-satu. Satu Menanyai per peserta. satu orang maksudnya, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Bisa juga dengan Google Form. Ya, betul ya. Jadi ada banyak cara untuk mengumpulkan data seperti itu ya. Jadi statistik itu berawal dari data. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan untuk LKPD yang halaman pertama ini? Tidak, Bu Guru. Tidak Dari ada. kelompok Oke. satu tidak, Bu, bisa mengerti. Nah, oke, Ya, baik. Bu. Sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 itu tadi ada Agung, Servita, Mary, Tiarma. Ada yang Agung, Bu. mau coba Agung, presentasi? Agung, Bagaimana? Bu, Agung. Ya, Agung, silakan Bu. Agung. Oh, diurutkan, Bu. Diurutkan. Oke, jadi katanya ini dari data Diurutkan ini. dulu. Ya, Iya, data tadi ini sempat tidak dapat memberi diurutkan. informasi apa-apa. Kata ada yang bilang diurutkan. Oke, lalu Lalu cari mean, cari median min dan boleh. modus. Iya, Cari median, cari modus boleh. cari modus. Lalu buat tabelnya, Bu. Buat tabel. Sudah bisa buat tabelnya? Tadi sudah dicoba, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau ada data mentah itu biasa kita belum tahu apa-apa, tapi begitu kita sudah urutkan, kita sudah mulai tahu tuh, oh data terkecil ini. Jadi usia termuda tuh ada yang memulai usahanya pada usia 16 tahun ternyata ya. Ada satu data di sini 16 tahun. Ya. Lalu ternyata ada juga yang tua, ada yang 40 tahun baru mulai usaha dan dia bisa sukses juga gitu ya. Jadi itu mulai memberi informasi seperti itu. Apalagi kalau setelah kita olah, kita cari min, median, modus itu bisa memberikan informasi lagi di mana data itu memusat. Seperti itu ya, apakah paham? Paham, Ya, Bu. Paham. Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik, kita lanjut. Nah, katanya nih, nah ayo kelompok 3 sekarang. Ada Yohanes, Fian, Saras, dan Dwi. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan? Yohanes, Bu. Yohanes. Ya, silakan. Saya, Bu. Yohanes? Bagaimana cara mudah untuk menghitung frekuensi? Caranya dengan menggunakan turus, Bu, atau tali. Oke, betul. Garis-garis. Apa? Yang lain ngerti nggak turus atau teli? Yang dicoret-coret itu, Bu Yang Guru. coret-coret. Yang Bu. dicoret-coret ya. Setelah Yang 4 pakai ikat-ikat, Bu. Ya, yang Setelah diikat. 5 baru satu ikat Nah, namanya, Bu. betul. Lalu silakan. Terus yang kedua itu informasi apa yang akan disampaikan sang asisten kepada Dr. Yono? Nah, pastinya yang akan disampaikan itu kebanyakan pengusaha memulai usahanya pada usia 26 sampai 30 tahun. Ya. Bisa dijelaskan kenapa? Dari mana bisa tahu? Dari banyaknya data yang sudah dihitung dari data frekuensi tadi, Bu. Iya betul, frekuensinya paling banyak 21. Berarti datanya 20. mengumpul di sini. Iya. Oke, baik. Lanjut. Terus tapi banyak juga yang mulai usaha dari yang muda. Oh iya Umurnya tuh betul. masih 16 tahun sudah ada yang ke ini. Iya. Yang sudah kerja, Bu. 16 Ya, sampai 20 banyak ya. Mungkin itu, Bu. Ya, jadi ya frekuensinya 19 dengan 21 itu selisihnya sedikit sekali ya. Iya, Bu. Iya, Ternyata yang muda-muda Ya. juga banyak. Oke, lanjut. Terus kira-kira pelatihan yang akan diadakan ditujukan untuk pengusaha yang usia berapa? Pastinya pasti yang umur masih produktif yang baru, Bu. Usia 16 sampai 30-an. Iya, betul. Ya, yang produktif ya di sini yang frekuensinya banyak ini ya. Oke. Ada yang mau menanggapi mungkin dari kelompok lain? Tadi Yohanes belum jawab pertanyaan yang pertama, Oh iya Bu. betul, yang pertama belum. Kenapa Yang harus ada mana? batas kelas? Coba bisa dijelaskan. Kenapa harus ada batas kelas? Bagaimana Kelompok cara belum jawab, Bu. Oh, di atas ya. Ya, Bagaimana? Harus ada batas kelas. Karena biasanya umur itu kan tidak
Tidak pas Pas maksudnya. ada 6,5 tahun, 17,5 tahun, atau 17 2 bulan, 13 17 18 bulan, seperti itu. Makanya dibuat batasan supaya yang setengah-setengah atau itu masuk di situ, Bu. Iya, baik. Betul sekali ya. Oke. Terus cara menentukannya bagaimana? Bagaimana cara menentukan batas kelasnya? Cara batas kelas itu dengan cara kita melihat apa tadi ya, Saras? Ya, Saras Mungkin bisa bisa bantu, dibantu? Saras? Atau Vian tadi Kita batas lihat kelas? dulu datanya yang paling kecil itu berapa. Ya. Habis kita lihat datanya yang paling kecil, baru kita tentukan panjang kelasnya. Misalnya kalau kita tentukan panjang kelasnya 5, berarti kita hitung 16, 17, 18, 19. Oke, baik. Wah, berarti sudah tahu panjang kelas ya. Bagus ya. Berarti kita belum sampai panjang kelas. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk menentukan batasnya biasanya kita kurangin. Lihat di sini batas bawahnya adalah 16 ya. Nah, jadi Ya. 16 ini kita kurangin dengan setengah. Oke, baik. Lalu batas atasnya kita tambahkan dengan setengah. Ya, yang bawah kita kurang setengah, yang atas kita lebihkan setengah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, katanya Dokter Yuno tadi tabelnya di sini bikinnya 5. Kata Dokter Yuno mungkin ini kurang menggambarkan. Bisa nggak lebih rinci lagi? Dia pengennya 7. Nah, coba. Apakah ada yang sudah membuat? Bisa mempresentasikan? Bu Guru, Ya. tadi itu yang batas kelasnya kan di bawah tadi Ibu Guru bilang 16, yang Oh iya, kurangi. betul. Yang Ya, saya salah berarti ya, betul ya. Iya, betul. Ini harusnya berapa ya batas kelasnya ya? 16, 16 kurang 5, Bu. Betul, harusnya 15,5. Nah, jadi 15,5. 15. Ya, Iya, ini 15,5. harusnya 15,5. Oke. Ya. Mungkin ada yang ingin menunjukkan tabelnya? 15,5, Bu. 15,5. Iya, betul. Sama yang sebelahnya yang di Sebelahnya bawahnya. lagi Di Kelompok bawahnya 3, juga Bu. sama ya, 15,5. Iya, betul, saya salah. Kelompok Berarti sudah paham kalian. kelompok 3, Bu, mau Oke, tampilkan. boleh. Silakan. Iya, Bu. Ya, silakan. Ini dari hasil dari kelompok 3 tadi sudah buat batas kelas, tepi kelas, terus tepi kelas bawah, tepi kelas atas, titik tengah, dan frekuensinya, Bu. Oh iya, wah pintar sekali. Ini. Wah, titik tengahnya sudah tahu. Gimana ya cara nyari titik tengah ya? Titik tengah. Namanya juga tengah, Bu. Berarti nilai tengahnya dari 15,5 sampai di 19,5 itu tengahnya berapa? Iya, betul sekali. Atau bisa juga kita jumlahkan ya. Di sini kan kelasnya 16 sampai Lalu 19. Kita bagi jumlahkan, 2. lalu kita bagi Bagi 2. dua. Ya, seperti itu boleh. Bagi 2. Guru, Ya. kalau saya hitung titik tengahnya pakai jari saya bisa atau Bu Guru? Oh iya, bisa Kan saja, Yes, boleh. cari tengahnya 16, mana toh? 17, 18, 19 berarti di tengah-tengah Yang ini, Bu. tengahnya, iya. Iya, betul. Ya. Boleh. Kalau bisa pakai jari, silakan. Ya, daripada jumlahin bagi 2 angkanya besar. Boleh. Betul. Terima kasih, Mary. Ibu guru, Ya. kalau pakai jari, kalau ganjil ya, kalau genap nggak bisa ya, Bu. Nah, kalau genap, Nah, gimana? Genapnya 17 genap ini ya di kalau tengah-tengahnya. tengah-tengahnya. Kalau gimana? Tengah-tengah Kalau ganjil jari. ya nggak bisa ya, gimana Kak? Ini kan genap. Oh, genap ganjil ini ya. bisa, Oh. genap yang nggak Kan bisa. 6. Ya, ini genap, Mary. Mariati, ini genap. Oh iya. Genap, Bu Guru, kalau 17 kan di tengah-tengahnya itu 17,5 Bu Guru. Iya, betul. Tengah-tengahnya. Oh iya ya. Sudah mengertikah, Mariati? Oh iya. Tinggal tambah 0,5 di tengah-tengahnya Bu Guru. Oke, Ya, betul terima kasih sekali. teman-teman. Iyo, saya kira Ya, saya nggak betul bisa. sekali. Oke. Silakan dilanjutkan ya, Hanis. Iya. Terus di sini kita dapatkan panjang kelas. Banyak kelasnya, Bu, itu 7. Itu kelas pertama 16 sampai 19.
terus kelas kedua 20 sampai 23, sampai yang ketujuh 40 sampai 43, Bu. Ya, betul. Terus panjang kelasnya berarti 4, Bu. Kita tadi hitungnya 16, 17, 18, 19, berarti ada 4. Iya, 4 betul. Nah, terus yang ketiga jangkauannya. Jangkauannya itu data terbesar kita kurangi dengan data terkecil. Nah, di sini sebenarnya ada tulisannya 43, tapi kita cari di datanya tadi di atas ternyata tidak ada 43, tetapi yang ada 40. Sehingga kita ambilnya yang 40 dikurangi dengan yang 16 ini, Bu. Oh iya, ini harusnya 16 ya, yang nomor 3 ya, salah ya Pak ya. Oh iya, salah Yohanes ketik, ini. Bu. Semangat Ya. sekali, lupa ini satunya. Oke, ya. Baik Yohanes, betul sekali. Ada yang mau menanggapi? Oke, saya tanya nih, Bu, boleh nggak bagaimana ya? Ada yang tanya tadi di kelompok, gimana? Boleh nggak menentukan batas panjang kelas itu 19 dikurangi 16? Boleh nggak ya 19 dikurang 16? Dapat panjang kelasnya. Kalau tadi kan 9. Yohanes dihitung pakai tangan tuh. Ibu, kalau 19 kalau kurang 16 kurang 16 tiga, nanti Bu. 3, Bu. Bu Guru. Nah, Ini tambah 1, Bu. Harusnya tambah 1. Iya, Tambah Kalau dia satu lagi. Tambah Nah, betul tambah sekali. 1. Ya, jadi untuk menghitung panjang kelas hati-hati ya, jangan mengurangi kelas yang atas ini, batas atas dengan yang batas bawahnya. Tepi atas, tepi bawah jangan dikurangin. Ya, kalau mau dikurangin ditambahkan dengan 1. Satu. Ya, atau kalau mau hitung sekalian aja batas kelasnya nih. Kalau batas kelas dikurangin malah bisa. Iya, Bu. 19,5 dikurang 15,5. Atau Iya. dihitung pakai tangan seperti Yohanes tadi juga bisa. Gitu ya. Bu. Nah, berarti sampai sini kalian Iya. sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi ya. Sebenarnya tadinya saya ingin masuk ke histogram, tapi berhubung waktunya sudah apa namanya sudah tidak cukup lagi, kita akhiri sampai sini saja ya. Ya, Bu Guru. Oke. Ya, Bu Guru. Saya keluar dulu, Bu, screen out-nya. Oh iya, Ya. silakan. Ya. Jadi kalau kita boleh tarik kesimpulan, hari ini kita belajar apa ya tadi ya? Kita belajar Statistika, Membuat tabel, Bu. Membuat Membuat tabel, Bu. Membuat Tabel. panjang kelas. Betul, tabel Frekuensi, distribusi frekuensi, betul. Di situ tadi kalian mengenal istilah apa saja? Yang Ada kalian kenal? batas, Bu. Batas Batas kelas. kelas. Ada frekuensi, Bu. Ada frekuensi. Ada Di atas, tepi bawah. ya, Bu. Ada apa lagi tadi ya? Yang tadi 17,5 tuh apa tuh yang tadi Bu Mary hitung pakai tangan? Panjang kelas. panjang kelas, Bu Titik Guru. tengah. Ada titik Oh, tengah. iya, Betul. iya. Titik tengah. Ya, titik tengah itu seperti median ya. Lalu ada juga panjang Panjang kelas. kelas. Panjang kelas. Ya. Nah, nanti apakah kalian sudah paham bedanya panjang kelas dengan batas kelas? Apa ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah mengerti, Bu Sudah Guru. mengerti. Oke, baik kalau sudah mengerti, saya akan bagikan lembar evaluasi ya di kolom chat. Sebentar. Silakan dicoba dijawab, saya beri waktu 5 menit. Atau kalau kalian sudah selesai, Masing-masing. ya. Oh, atau ya silakan dikerjakan nanti di hasil atau gini saja. Kan kalian bukan ya lembar evaluasinya, silakan nanti kalian kerjakan. Nanti difoto saja dikirim di Google Classroom ya. Ya, Bu. Oh, iya, Bu. Setuju? Iya, setuju. Setuju. Oke. Batas waktunya jam berapa, Ibu? Saya beri waktu 10 menit setelah Zoom ini selesai. Cepat sekali, Kak Bu Guru. Hanya soalnya sedikit kok. Tapi soalnya masih ada sedikit. pelajaran berikutnya, Ibu. Oh, begitu. PR sudah, Bu Guru. Ya, Bu. Tapi nanti kalau sudah Masih kan ada pelajaran berikutnya, Ibu. Masih mau belajar nih pelajaran berikut bahasa Indonesia. Ada fisika, Bu. Fisika juga, Bu, hari ini. PR ini sudah, Bu. soalnya hanya sedikit sekali, hanya 3 soal kalau tidak salah. Itu cepat kok jawabnya, ya. Ayo Disempatkan. teman-teman, Disempatkan. pasti bisa. Ya, pasti bisa. Karena kalau sudah pelajaran lain sudah lupa lagi nanti. Ini hanya mengulang saja.
Ya, Bisa ya? Ya, Bu Bu. Guru. Oke, baik. Guru. Kalau Ya, Bu gitu, Guru. nah nanti saya di Google Classroom juga saya akan siapkan PR dan nanti saya akan siapkan juga link untuk video supaya kalian bisa lihat nanti bagaimana supaya bisa ingat-ingat bagaimana cara bikin tabel distribusi frekuensi, istilah-istilah apa yang ada. Nanti saya kirimkan linknya juga di Google Classroom ya. Iya, Bu Ya, Guru. Oke. Baik, apakah Ibu. ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sudah jelas ya? Jadi nanti setelah Zoom kita selesai, kalian kerjakan dulu sebentar saja. 5 menit sudah selesai kok. Silakan langsung kirim di Google Classroom. Oke, baik. Kalau begitu kita akan akhiri pelajaran ini. Kita tutup dulu dengan doa. Ada yang bersedia memimpin doa? Mary mungkin? Ya, Bu. Silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mary. Selamat siang Sama-sama. anak-anak, sampai ketemu lagi kita minggu depan. Selamat Ya, siang, Bu. Ya, Jangan lupa Ibu. dikerjakan evaluasinya Siang, sekarang Bu. ya. Ya, Oh, Ibu. ya, Bu. Oke, Iya, izin Bu. rekaman.